Shalom saudara-saudara. Sekarang kita belajar gereja yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayat 2a dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudara, episode yang lalu kita sudah belajar cinta dan takut akan Tuhan. Gereja tidak bebas dari orang jahat, pura-pura, munafik. Gereja itu dari zaman ke zaman, dari sejarah dulu sampai sekarang, gereja tidak ada yang sempurna. Denominasi apapun juga, semuanya sama. Kalau kita melihat sekarang pelayan-pelayan Tuhan, baik pendeta, penginjil, majelis gereja, orang Kristen yang melayani, yang aktif, yang ada di atas mimbar setiap hari Minggu. Saudaraku, mereka banyak yang sudah jatuh dalam dosa. Jangan kaget, saudaraku. Saudara, kalau kita masuk ke rumah sakit, kita melihat di sana ke orang sakit semua. Saya mau masuk rumah sakit adalah orang yang sehat-sehat, yang sembuh-sembuh. Tidak ada. Namanya rumah sakit, tentunya rumah yang menampung orang-orang sakit, saudara. Dan kita ke sana mungkin kita juga sakit, kita perlu disembuhkan, diberikan kesehatan. Begitu pula gereja. Gereja tidak ada yang sempurna. Terlalu banyak kemunafikan. Di Amerika ada 40% anak pemuda tinggalkan Tuhan. Karena apa? Karena mereka lihat tiap minggu pelayan-pelayan yang ada di depan sana, termasuk pendetanya, termasuk hamba Tuhannya, semuanya mereka adalah orang-orang yang munafik, yang hidup tidak karu-karuan. Saudaraku, itu sehingga mereka tinggalkan gereja, tinggalkan Tuhan. Ngapain aku mau ke gereja? Melihat orang-orang yang semua munafik dalam gereja. Mungkin saudara sedang melihat hal itu di gereja saudara. Sekali lagi saya katakan, tidak ada gereja yang sempurna. Dari zaman dulu sampai sekarang, semua gereja sama. Denominasi apapun juga, saudara, ke gereja manapun juga, pasti ada orang-orang semacam itu, saudaraku. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ini yang perlu kita pelajari baik-baik. Sekali lagi saya katakan, saudara akan menemukan orang-orang seperti itu. Yang pertama adalah jangan ikut-ikutan menghakimi. Bebaskanlah diri saudara dari semua yang tidak benar itu. Jangan kita ikut-ikutan. Jangan kita merasa saya lebih baik dari orang itu. Jangan. Yang pasti kita belum tentu lebih baik dan mungkin juga kita juga akan seperti mereka. Introspeksi diri masing-masing. Jangan kita cepat-cepat menghakimi orang itu. Jadi yang pertama. Kedua adalah berdoalah untuk mereka. Kasihanilah mereka. Tuhan mengasihi mereka juga karena Yesus Kristus datang ke dalam dunia adalah mencari, menyelamatkan manusia yang berdosa, termasuk saudara dan saya. Tidak ada yang baik, maka saudara wajib untuk mendoakan mereka. Mana mungkin Pak dia pendeta, saya doa. Oh, justru saudara harus doakan mereka. Termasuk pendeta saudara, termasuk hamba Tuhan, siapapun juga. Dan yang ketiga, berjaga-jagalah dan waspadalah. Terapkanlah pada diri saudara. Kalau pabrik figur orang Kristen bisa jatuh, aku pun bisa jatuh. Ingat, kalau mereka bisa jatuh, kemungkinan aku pun bisa jatuh. Jangan kita beri kesempatan kepada setan, iblis sedikit pun untuk menangkap, mencengkram kita. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakanlah, iblis sedang berjalan keliling mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau dikatakan apa? Waspada. Berjaga-jagalah.
Kita harus berjaga-jaga. Jangan kita sombong, merasa diri kita sudah lebih suci, lebih hebat daripada mereka. Jangan. Selalu datang, Tuhan, kalau mereka bisa jatuh, aku pun mungkin bisa jatuh. Oleh sebab itu Tuhan, jaga aku agar aku tidak jatuh ke dalam dosa seperti itu. Aku jaga kehidupan kekudusan. Lalu yang keempat, yang penting, jangan kecewa, jangan goncang iman saudara, tetap teguh, pandanglah Kristus dalam iman saudara. Seperti ayat tadi yang kita baca, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Itu yang harus. Jangan melihat orang-orang itu. Lihatlah Kristus, Tuhan yang sudah menyelamatkan saudara, yang mengasihi saudara. Lihatlah itu. Oleh sebab itu saudaraku, dalam menghadapi semua itu, jangan saudara pindah gereja, cari gereja yang lebih mapan. Belum tentu, bisa-bisa dia lebih parah saudaraku daripada gereja saudara yang ada. Saudara wajib untuk mendoakan bagi gereja saudara. Doakan untuk mereka-mereka itu. Berdoa supaya Tuhan pakai saya menjadi teladan di tengah-tengah gereja seperti ini. Pakai saya, berikan saya kekuatan untuk saya bisa membawa saudara-saudara saya untuk lebih dekatkan diri di hadapan Tuhan. Di gereja ada orang-orang tulus pasti. Di gereja pasti juga ada orang-orang baik. Ada orang yang sungguh-sungguh, tidak semua seperti itu. Pasti ada. Oleh sebab itu, marilah kita teguh iman kita. Kuatkan iman kita. Saudara katakan kepada dirimu, kepada Tuhan. Tuhan, aku cinta Engkau Tuhan. Kuatkan aku. Aku juga cinta gereja ini. Aku juga mengasihi orang-orang yang sudah gagal, yang sudah jatuh. Dan hidup penuh dengan punafikan. Tolong aku, pakai aku. Agar aku bisa menolong dan menyelamatkan mereka. Dengan demikian, gereja itu kuat, saudara kuat. Pandanglah matamu kepada Kristus, bukan kepada manusia, bukan kepada dunia ini. Untuk itu sekali lagi saya katakan, tetap teguh, kuat di tengah-tengah situasi gereja seperti sekarang ini. Tuhan menolong saudara, memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapakku yang di surga, di tengah-tengah gereja ini tidak terlepas dari penuh kemunafikan, kepura-puraan, dan sebagainya. Tolong kuatkan kami, agar kami tetap teguh, tidak goyah sedikit pun. Tetap mencintai Tuhan, mencintai gereja Tuhan. Karena dimanapun kami berada, Tuhan menginginkan kami menjadi terang dan karang di tengah-tengah masyarakat. Menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai kami semua, teguhkan kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.